Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi ini yang jelas bukan lawannya Dajjal. Seperti kata Rasulullah kepada Umar, bukan kamu yang bisa melawan Dajjal. Yang bisa melawan Dajjal hanya satu. Dia adalah Nabi yang Allah simpan jasad ruhnya di langit dunia. Dan waktu Isra Mi'raj, aku benar-benar berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanyalah Isa alaihissalam. Tapi Imam Mahdi ini siapa? Mana yang duluan Imam Mahdi muncul atau Dajjal? Yang paling duluan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul ketika keadilan betul-betul tidak ditemukan lagi di muka bumi, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika bencana alam merata terjadi di mana-mana, ketika kehancuran ekonomi sudah fix terjadi. Awas, ini yang saya sebutkan sekarang ini sedang kita jalani sekarang, ya. Imam Mahdi muncul ketika peperangan dan pertumpahan darah mengerikan terjadi di mana-mana. Imam Mahdi muncul sebagai figur yang menenteramkan ini semua. Kehadiran beliau menghentikan semua peperangan di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua kehancuran, kemiskinan, kelaparan, kejahatan di muka bumi. Imam Mahdi adalah penawarnya bumi ini. Imam Mahdi adalah penawarnya muka bumi ini. Siapa dia Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan kandung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan bin Ali. Rasul punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Apa kata Rasulullah? Cucuku ini, sambil menunjuk dan memegang Hasan, dari keturunannya kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin umat. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tapi akhlaknya benar-benar mirip dengan akhlakku, kata Rasulullah. Ingat itu baik-baik. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tetapi akhlaknya benar-benar mirip dengan aku. Rasulullah itu kulitnya putih, indah, bersih. Sementara Al-Mahdi nanti kulitnya gelap, kata Rasulullah, hitam kecok-kecoklatan. Ya orang-orang Indonesia inilah, tapi bukan orang kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mirip dengan namaku. Nama Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad lah. Tapi ada nama yang lain Nabi Muhammad. Nama beliau yang lain adalah Al-Mustafa, Ahmad. Siapa? Al-Amin. Nama Nabi Muhammad itu Al-Qasim, Al-Mustafa, Ahmad, Muhammad. Nama beliau Yasin, Toha. Ini adalah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana saja yang namanya dari nama-nama Nabi Muhammad, bisa jadi Muhammad namanya, bisa jadi Yasin namanya, bisa jadi Qasim namanya, ya. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, berarti nama ayahnya wajib Abdullah, gitu ya. Bisa jadi Yasin bin Abdullah, bisa jadi Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya tidak serupa dengan aku, akhlaknya mirip dengan aku. Rasul menyebutkan warna rambutnya pirang. Masih ingat dengan keturunan Rasulullah yang sekarang masih di penjara? Habib Bahar bin Smith. Lihat rambutnya pirang tidak? Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, warna kulitnya gelap, ya. Hidungnya mancung. Jadi hidung-hidung yang kayak gini jangan berharap jadi Imam Mahdi. Tahu diri aja lah. Tulang hidungnya lurus dan mancung, dahinya lebar, jenggotnya ikal sedada, kemudian bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan enak dilihat. Giginya rata, jarak antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Berarti giginya tidak rapat begitu, ya, bisa dimasukkan sehelai benang. Giginya rata, tidak boneng, tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang, rata. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut.
Sampai gitu Nabi menceritakan, ya, perutnya kempis, sispek, perut kayak gini, perut musibah ini, nggak bisa jadi Imam Mahdi. Ustaz, musibah kita nih Ustaz. Jadi Al-Mahdi itu tidak fasih melafazkan huruf ra. Huruf ra beliau tidak mampu mengucapkannya dengan benar. Al-Mahdi ini Rasul sebutkan dia, ciri bahwa dialah Al-Mahdi itu adalah ketika kondisi dunia sedang begitu, orang sedang kacau, Madinah sedang kacau, Mekah sedang kacau, dan sekarang sudah menuju ke sana ya. Mekah, Madinah sedang menuju kekacauan sekarang. Karena orang-orang keluarga kerajaan sedang mulai berebutan kekuasaan dan mulai membunuh sesama anggota keluarga kerajaan. Hari ini kekacauan sudah mulai dan Saudi sudah mulai mengalami krisis ekonomi yang sangat akut. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu seorang lelaki di Madinah Al-Munawwarah diburu oleh pasukan Sufyani yang dikirim dari Damaskus. Raja yang paling zalim di masa itu, kata Rasulullah. Dia mengirim pasukan sejumlah 300-an orang. Yang ditujunya adalah lelaki yang terendus sebagai calon Al-Mahdi, dengan ciri-cirinya ada pada dirinya, ada di Madinah. Ternyata orang ini sudah menyebarkan mata-matanya ke seluruh dunia di mana laki-laki itu berada. Apalagi dalam hadis sudah diketahui bahwa laki-laki itu nanti dalam kondisi-kondisi dunia kacau ada di Madinah, yaitu calon Al-Mahdi ini. Maka diobrak-abriklah Madinah oleh 300 orang kiriman dari pasukan Sufyani Damaskus. Sebelum pasukan ini masuk Madinah, Al-Mahdi ini sudah dikeliling oleh para ulama dan orang-orang yang ikhlas. Mereka menasihatkan, larilah engkau, tinggalkan Madinah ini, engkau diburu untuk dibantai. Maka laki-laki itu pun lari. Sang calon Al-Mahdi ini lari, didampingi beberapa orang soleh dan ulama, lari ke Mekah. Pasukan 300 orang itu masuk Madinah, memaksa orang-orang Madinah, menyiksa sambil memaksa mereka. Katakan, di mana laki-laki ini? Dikasih lihat gambarnya, fotonya. Di mana sekarang? Di mana? Kasih tahu, kasih tahu. Disiksanya orang. Terakhir ada yang terpaksa ngasih tahu, dia sudah lari ke Mekah. Mereka pun memburu ke Mekah. Nabi mengatakan pasukan itu adalah pasukan infanteri, berarti pasukan darat. Saat itu sudah tidak ada lagi helikopter, pesawat yang bisa dibawa, ya, terbang, dan mobil yang bisa dikebut. Mereka betul-betul mengejar. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida. 300 pasukan ini di kota Al-Baida digempakan oleh Allah. Gempalah segempa-gempanya, terbelahlah kota Al-Baida, seluruh penduduk kota masuk ke dalam perut bumi. Bangunannya, toko-tokonya semuanya masuk dalam perut bumi. Dari 300 orang yang mengejar itu hanya 100 yang Allah biarkan selamat untuk mengabarkan kepada dunia mereka ditenggelamkan di Al-Baida. Al-Baida ini perbatasan antara Madinah dengan Makkah. Mendengar kota Al-Baida gempa dan tenggelam penduduknya, ulama-ulama yang sudah berkumpul di Mekah, yang sudah yakin ini saatnya Imam Mahdi muncul, ulama-ulama yang datang dari berbagai penjuru dunia tanpa ada janjian di antara mereka. Mereka nggak pernah buat janji, tapi mereka sudah terkondisikan ada di Mekah, dan memang mereka merindukan kedatangan Al-Mahdi untuk mereka baiat. Ulama-ulama ini yakin berarti laki-laki yang dikejar dan tenggelam kota Al-Baida itu sekarang sudah di Mekah. Mereka pun langsung menyebar, melihat, mencari, mengintai-intai siapa orang-orang yang masuk Mekah. Nah, saat itu Mekah nggak serami sekarang. Sekarang aja udah mulai sepi kan. Sangat mudah mengetahui adabnya masuk Mekah itu kan harus tawaf dulu. Lalu dilihatlah orang-orang yang tawaf. Ada seorang laki-laki, posturnya, kulitnya, rambutnya semuanya mirip dengan digambarkan Nabi. Diperhatikan betul. Maka ditangkaplah ia oleh para ulama di depan Ka'bah. Mengakulah engkau bahwa engkau adalah yang kami tunggu-tunggu. Karena dia memang orang yang jujur. Dia hanya mengatakan kalian salah orang, kalian salah tangkap orang, bukan saya. Lalu dicek nasabnya sampai ternyata kepada Hasan, memang kamu orangnya. Berikan tanganmu, kami akan berbaiat kepadamu. Engkaulah Al-Mahdi yang kami percayai. Rasulullah mengatakan hanya engkau yang mampu menghentikan segala huru-hara yang terjadi di muka bumi hari ini. Hanya engkau yang mampu menghentikan segala bentuk kezaliman yang sedang melanda seluruh kaum muslimin sedunia. Hanya engkaulah harapan di akhir zaman. Apa kata dia laki-laki ini? Lepaskan saya, carilah orang yang lain, kalian salah orang. Tapi ulama-ulama ini tidak mau, tetap ngotot dan memaksa. Terjadi debat. Al-Mahdi sendiri adalah orang yang memiliki ilmu,
memiliki pengetahuan tentang agama, tapi dia nggak ngerti masalah politik, nggak ngerti masalah perang, nggak ngerti masalah ekonomi, nggak ngerti masalah memimpin, apalagi menyelesaikan masalah-masalah besar. Al-Mahdi itu karakter atuk moyangnya itu Hasan bin Ali betul-betul melengket kepadanya, tidak suka kepada jabatan dan kepemimpinan. Masih ingat Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, dia lepaskan jabatan itu. Masih ingat nggak? Ini Hasan, dan itu mengalir pada cucunya Al-Mahdi. Bukan orang yang haus jabatan, beda dengan orang sekarang, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya itu malah menolak dia. Kaum muslimin yang kami muliakan, terakhir apa kata para ulama yang memaksanya untuk mau menerima baiat? Jika engkau menolak untuk kami baiat, engkau yang menanggung dosa seluruh orang-orang yang zalim yang melakukan kezalimannya di muka bumi ini terhadap kami umat Islam, karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang mampu mengangkat kezaliman itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, pucatlah sang calon Al-Mahdi ini, dan dia berkata, lepaskan saya, biarkan saya bermunajat pada Rabb saya satu malam ini, biarkan saya mengadu kepada Allah apa yang harus saya lakukan. Semalaman itu, kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailah, dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaan sang Al-Mahdi ini. Allah perbaiki otaknya yang memang tidak ada basic sama sekali tentang politik, Allah ahlikan dia tentang politik. Ibaratnya itu di upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak ngerti masalah perang, Allah jadikan dia mahir dan ahli dengan perang. Ngerti aja dia bagaimana cara menang dalam perang, apa harus cara mengalahkan lawan segala macamnya. Dia nggak ngerti masalah pemerintahan, Allah ahlikan langsung dia dalam satu malam itu. Fa aslahahullahu fi lailah, dalam satu malam Allah upgrade langsung. Dan ini bukan khayalan, baca di sini nanti ya, baca dalam kitab ini bukan khayalan, bagi Allah kun fayakun saja itu. Setelah itu Al-Mahdi tumbuh hadir sebagai sosok yang benar-benar sudah siap, batinnya menjadi kuat, hatinya menjadi kokoh, jiwanya menjadi mantap. Besok paginya setelah matahari terbit, para ulama yang memang mengepungnya terus, nggak boleh lari dan boleh keluar, bertanya para ulama, gimana? Bismillah, saya siap menerima. Maka dibaiatlah beliau. Mendengar beliau dibaiat, langsung penguasa-penguasa yang ada memimpin Mekah mengumpulkan kekuatannya, polisinya, militernya untuk mengejar laki-laki ini dan orang yang membaiatnya, dan beliau pun lari balik ke Madinah. Lari balik ke Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pembaiatan itu menggemparkan seluruh Arab dan sampai ke Jazirah Arabia. Sampai di Madinah dia pun dibaiat beramai-ramai oleh para ulama dan kaum muslimin yang beriman di Madinah. Beliau dikejar lagi oleh Bani Kalab yang ada dan mengejar untuk membunuh. Beliau lari lagi ke Mekah. Di Mekah beliau ingin dibunuh bersama-sama dengan militer. Seluruh penguasa-penguasa yang jahat yang ada di Timur Tengah bersatu untuk membunuh sosok Al-Mahdi ini. Perlu Pak Ibu ketahui, maaf, penguasa yang sedang berkuasa di Arab Saudi hari ini, yang sedang berkuasa di Uni Emirat Arab pada hari ini, penguasa sedang berkuasa di Kuwait hari ini, yang sedang berkuasa di Bahrain hari ini, yang sedang berkuasa di negeri Arab Timur Tengah hari ini adalah penguasa-penguasa sekuler, penguasa-penguasa penjilat pantat Yahudi, penguasa-penguasa yang memang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Maaf kalau saya bicara begini. Kenyataannya mereka akan menjadi lawan bagi Imam Mahdi itu sendiri. Jadi kaum muslimin, saat itu Imam Mahdi sudah merapat kepadanya laki-laki terbaik, orang-orang yang beriman dari seluruh penjuru, dan mereka dengan cepat mengalahkan. Kamu benar-benar nanti akan mengalahkan orang-orang Arab di akhir zaman. Maksudnya orang-orang yang berkuasa di negeri-negeri Arab. Itulah Al-Mahdi ya. Jadi dengan cepat Al-Mahdi menaklukkan Iran, Al-Mahdi menaklukkan negeri-negeri, Cina ditaklukkan, dengan cepat ditaklukkan. Kemudian singkatnya terjadilah peperangan antara blok timur dan blok barat. Lagi-lagi Al-Mahdi diminta oleh barat bersatu dan mengalahkan blok timur. Kamu akan mengalahkan blok timur itu. Tapi barat berkhianat, barat berkata saliblah yang memenangkan pertarungan ini. Maka terjadilah peperangan, itu disebut dengan Malhamah Al-Kubra atau Armageddon ya. Setelah Armageddon, Al-Mahdi dan orang beriman pergi ke Turki dan menaklukkan Turki. Dengan cepat Turki tanpa melawan langsung bergabung menjadi bahagian daripada kekuasaan Imam Mahdi. Jadi seluruh dunia sudah mulai tertib, tidak ada lagi yang berani melaksanakan acara perang. Semuanya sudah tertib di bawah kepemerintahan satu. Al-Mahdi pusat pemerintahannya dijadikannya bukan Mekah, bukan Madinah, tetapi Baitul Maqdis. Berarti agenda pertama adalah sebelum Al-Mahdi muncul,
Baitul Maqdis terlebih dahulu dibebaskan. Ya, Baitul Maqdis terlebih dahulu dibebaskan dan diumumkan khilafah Islamiyah nanti di Baitul Maqdis Palestina. Paham? Paham? Oke, barulah Al-Mahdi menjadikan pusat pemerintahan Islam itu di Baitul Maqdis. Ketika Turki ditaklukkan, setan naik ke atas bukit dan berseru, "Hoi, Dajjal sudah keluar, selamatkan keluarga-keluarga kalian." Orang-orang beriman memang tahu ini memang saatnya Dajjal lepas. Maka orang beriman segera melepaskan harta-harta ghanimah perang. Mereka langsung meluncur ke kampung halaman mereka untuk melindungi dan menyelamatkan keluarga. Sesampainya mereka di rumah mereka masing-masing, orang Yaman sampai di Yaman, orang Syam sudah sampai di Syam, orang Afrika sudah nyampe di rumah-rumah mereka di Afrika. Ternyata Dajjal belum keluar. Namun setelah mereka berkumpul dengan keluarganya, benar, Dajjal pun muncul. Ngapain Dajjal? Dajjal langsung mengelilingi dunia, nggak berurusan dulu dengan Imam Mahdi. Dajjal tidak berurusan dulu dengan Imam Mahdi, langsung keliling dunia memperbanyak calon penghuni neraka. Karena kata Rasulullah, Dajjal saat dia muncul masanya tidak lama, hanya 40 hari saja kata Rasulullah. Tapi satu hari pertama sama dengan 1 tahun, satu hari kedua sama dengan 1 bulan, satu hari ketiga sama dengan 1 minggu, hari-hari yang tersisa yaitu 37 hari sama dengan hari-hari biasa. Jadi kalau dijumlahkan nggak lama Dajjal itu setelah dia muncul, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Apa yang terjadi setelah 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu? Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal dan orang dan pasukannya di Damaskus. Pasukan Imam Mahdi yang hanya tinggal berapa ribuan orang dikepung oleh Dajjal di waktu asar. Dajjal bersiap-siap untuk menghancurkan pintu gerbang masjid yang ada menara putihnya. Dan masjid yang ada menara putihnya, ada fotonya di sini, sudah ada gambarnya. Itu adalah masjid yang menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang terkenal, mengatakan inilah masjid di mana nanti Nabi Isa akan turun di sini. Masya Allah, masjid itu sekarang sudah ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi dikepung, hari pun gelap. Apa kata Dajjal? Besok kita hancurkan gerbang ini, kita bantai Al-Mahdi dengan orang-orang yang bersamanya. Wah, di luar mereka berpesta pora, berjingkrak-jingkrak seperti setan, karena Al-Mahdi akan dihabisi besok. Semalaman itu Imam Mahdi dan orang beriman khusyuk berdoa, menangis dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka pun akhirnya masuk waktu subuh. Imam Mahdi perintahkan muazin, "Qum adzin linnasi fi shalah." Maka mulailah sang muazin mengumandangkan azan sholat. Setelah itu mereka sholat sunat. Ketika qomat dikumandangkan, qomat untuk sholat dikumandangkan, seluruh mata terperanjat. Kenapa? Mereka melihat ke arah langit sangat cepat sekali. Nabi Isa diturunkan oleh Allah kembali, diapit oleh 2 orang malaikat. Langsung tepat di tengah-tengah mereka. Imam Mahdi sadar dan paham memang inilah saatnya Nabi Isa turun ke bumi. Imam Mahdi langsung mundur. Adab kepada seorang nabi adalah persilahkan dia menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak, qomat tadi adalah untukmu, sekarang yang menjadi pemimpinnya adalah engkau, tetaplah engkau jadi imam, saya makmum di belakangmu. Maka Imam Mahdi pun memimpin imam sholat subuh. Hati orang-orang beriman berbunga-bunga, ya, karena mereka tahu kalau Nabi Isa turun, Dajjal akan tamat riwayatnya, kan begitu. Zikir pun berlanjut sampai terbit matahari. Selepas sholat sunat syuruk, Nabi Isa bergerak menuju ke pintu gerbang masjid. Sementara dari luar, Dajjal dengan sombongnya menuju pintu gerbang untuk menghancurkan pintu gerbang. Nggak tahu Dajjal kalau di dalam sudah ada Nabi Isa. Yang paling ditakuti oleh Dajjal ini adalah Nabi Isa. Ketika pintu gerbang terbuka, bertemulah 2 tokoh legendaris di akhir zaman ini. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa melihat Dajjal, langsung menjerit Dajjal sekuat-kuatnya jeritan. Sebab apa? Dajjal langsung meleleh, kata Rasulullah, seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Kalaulah Dajjal tetap bertahan berdiri di depan Isa, Dajjal akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal dengan sisa kekuatannya lari ke ufuk timur. Allah telah menjadikan Nabi Isa lebih kuat dari Dajjal. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Lari dia ke ufuk barat. Nabi Isa juga sudah ada di ufuk barat. Mau kemana boy? Nabi Isa tahu tanggal berapa, jam berapa, di mana tempatnya Dajjal akan dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Maka Nabi Isa langsung menunggu
di sebuah kota, di gerbangnya ada namanya Bab Al-Lud. Ingat, Bab Al-Lud ini adalah sebuah kota tua yang dikuasai oleh Israel hari ini dari Palestina, dan orang Israel memberi nama daerah itu dengan sebutan Bab Al-Lud. Nabi menyebutkan dulu dengan sebutan Bab Al-Lud, dan baru beberapa dekade belakangan orang Yahudi memberi nama tempat itu dengan Bab Al-Lud. Rasulullah menyebutkan lebih 1400 tahun yang lalu orang Israel hari ini beri nama tempat itu dengan Bab Al-Lud. Disitulah Dajjal dibunuh. Allahu Akbar. Lihat benarnya nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, muncullah Dajjal di Bab Al-Lud. Langsung tombak dan senjata yang dibawa Nabi Isa ditusukkan kepada Dajjal. Disitulah kematian Dajjal laknatullah alaih, berlumuran dengan darah Dajjal tombak itu. Nabi Isa segera bergabung kembali dengan Imam Mahdi dan dikasih lihat bahwa Dajjal sudah binasa. Orang-orang Yahudi yang sangat mengandalkan Dajjal yang maha perkasa ternyata mati di tangan Nabi Isa. Mereka pun melemparkan senjatanya, mereka lari tunggang langgang. Tapi saat itu kata Rasulullah, orang beriman diperintahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, bunuh, karena Allah yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan, bunuh semua orang Yahudi. Maka mereka pun lari tunggang langgang. Kemana saja mereka sembunyi, tempat di mana mereka sembunyi berbicara. Saat itu Allah izinkan berbicara. Batu berkata, pohon berkata, dinding berkata, tembok berkata, ya muslim, hadza yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu. Hai muslim, nih ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap dia, bantai. Itu kata batu, itu kata pohon, itu kata dinding, ya. Di mana saja mereka bersembunyi. Sebelumnya alam berbicara ini ada beberapa kejadian. Ketika Nabi Daud kecil bergabung dengan pasukan Talut, batu itu berkata kepada Daud, "Hai Daud, ambil saya, jadikan saya senjata untuk menghadapi Jalut." Batu berbicara. Di zaman Nabi Zakaria, pohon berbicara, "Wahai Zakaria, masuklah." Maka dia pun membelahkan dirinya. Nabi Zakaria pun masuk dan menutup kembali dirinya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad khatib di sebuah mimbar baru yang dihadiahkan. Sebelumnya beliau bersandar kepada batang pohon kurma, dan seluruh sahabat mendengar batang pohon kurma itu menangis sejadi-jadinya. Hari Jumat loh ya. Lalu Nabi turun dari mimbar dan mengusap-usap batang pohon kurma itu seperti mantoannya. Diamlah engkau. Kenapa pohon kurma menangis? Selama ini dia yang dipegang, dia yang sentuh, sekarang dia sudah ditinggalkan dan Nabi sudah ada di mimbar. Jadi ada pohon-pohon yang berbicara, dua bukit berbicara, Jabal Uhud juga berbicara, dan di akhir zaman Allah izinkan seluruh alam berbicara demi membongkar di mana Yahudi bersembunyi. Seluruh alam berbicara, hai muslim, ini ada Yahudi, tangkap, bunuh dia. Jangan sekarang Pak ya, jangan sekarang lakukan itu. Dan yang tidak berbicara hanyalah pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Hanya gharqad yang diam. Dan ketahuilah 2011 orang-orang Yahudi sudah menanam pohon gharqad 20 juta batang pohon. Hari ini pohon gharqad itu sudah setinggi-tinggi 16 meter. Mereka tahu bahwa pohon gharqad ini akan menjadi pohon kemenangan, itu kata mereka. Padahal kalau dalam hadis pohon gharqad itu tempat sembunyinya, pohonnya berduri Pak. Kalau Bapak masuk dalam pohon itu, kesuntik duri Bapak di mana-mana. Di situ orang Yahudi sembunyi. Tapi karena orang beriman dah tahu lah dari hadis Nabi, ini sisanya sebagian besar sembunyi di kebun pohon gharqad. Sudahlah, orang beriman tinggal pergi ke sana, disibak sedikit pohonnya, ketemu kutu Yahudi, dibunuh, habis semua Yahudi. Ketika Yahudi seluruhnya habis, Nabi Isa membatalkan semua pajak-pajak upeti-upeti yang ada di muka bumi. Nabi Isa memerintahkan semua babi harus dihabisi, dikuburkan. Nabi Isa perintahkan ya agar semua peperangan dihentikan, semua kezaliman di stop. Dan Imam Mahdi sebagai sang raja, sang khalifah yang saat itu dinobat oleh Nabi Isa sebagai pemimpin. Nabi Isa sebagai tokoh spiritual tertinggi, tetap melanjutkan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat perjalanan dunia ini menjadi damai seutuhnya, Ya'juj Ma'juj pun lepas. Nah, itu agenda berakhir ya, di mana Ya'juj Ma'juj berakhir dengan doa Nabi Isa, matilah Ya'juj Ma'juj semuanya. Baik, demikian saja kajian kita pada malam hari ini.